Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, saya sekarang berada di tempat pusat oleh-oleh Karawang. Saya ingin tahu siapa ownernya, bagaimana dia bisa menyatakan pusat oleh-oleh Karawang. Kita gali lebih dalam. Mari kita di dalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau boleh saya tahu siapa ya ownernya di sini? Ownernya kebetulan Saya Oh iya, Ibu Aprilia ya. Saya Deddy dari Sahabat UMKM Deddy Mulyadi, sebuah channel YouTube yang boleh nggak saya ngobrol-ngobrol? boleh atuh Bapak. Iya, saya tertarik dengan pusat oleh-oleh Karawang. Ya, saya ingin lebih jauh bagaimana Ibu menciptakan sebuah pusat oleh-oleh, apakah produk Ibu dan lain sebagainya. Saya ingin lebih jauh mengetahui supaya nanti masyarakat memahami bagaimana sih caranya membuat pusat oleh-oleh. Siap ya Ibu ya? Mangga Bapak. Oh, nuhun Ibu. Iya, Makasih. mangga. Duduk di sini, Bapak. Sahabat UMKM, kita kembali dengan channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Saya sekarang bersama dengan Ibu Aprilia. Beliau adalah owner dari Lavanda Brownies yang kemudian melabeli di depannya bernama Pusat Oleh-oleh Karawang. Ya, saya ingin menanyakan kepada beliau awal ceritanya bisnis ini dijalankan. Silakan Ibu untuk menyampaikan. Atur nuhun Pak Deddy, kehormatan buat saya ya bisa ikut diliput di channel YouTube Bapak. Perkenalkan, nama saya Aprilia Lavanda, nama panggilannya April. Jadi bisnis Lavanda Brownies ini kami jalankan dari tahun 2011 bersama suami. Gitu. Jadi dari 2011 itu awalnya ya sama mungkin seperti teman-teman UKM lain ya, kita terima pesanan. Jadi bikin browniesnya ya enggak nyetok, pesanan aja, berdasarkan pesanan. Jadi sehari misalnya bikin cuma 3 atau 6 dan itu dikerjakan di sela-sela waktu sepulang kerja. Karena saya sama suami kan kerja. Kalau sekarang saya udah resign, suami masih kerja. Luar biasa, kolaborasi yang luar biasa. Makanya tidak salah kalau channel kita disebut salamnya adalah salam kolaborasi. Dilanjut Ibu, silakan. Iya, kemudian kita singkat aja, sebenarnya kan kalau cerita panjang ya Pak ya. Jadi singkatnya dari 2011 itu kita terima orderan, terus promosinya tuh penjualannya paling kan lewat teman-teman atau ngelapak di jalan. Kalau hari Minggu tuh kita ngelapak di pasar kaget Galuh Mas. Kemudian 2013 memberanikan diri, mungkin bisa dibilang nekat, buka toko kecil di Galuh Mas. Kemudian alhamdulillah penjualannya meningkat dan memang kita butuh branding yang lebih baik karena posisi toko waktu di Galuh Mas tuh agak masuk ke dalam, nggak di pinggir jalan. Jadi pindah ke pertokoan KGV, itu 2 lantai, jadi 1 lantainya kita buat untuk toko, lantai 2-nya untuk produksi. Udah lebih leluasa lah dibanding waktu pertama kan tokonya kan kecil. Ternyata alhamdulillah penjualannya juga makin meningkat lagi. Kita tadinya lantai 2 untuk produksi, akhirnya harus pindah. Tempat produksinya pindah, kita buat tempat produksi yang khusus untuk produksi lavanda di perumahan Peruri, luasnya sekitar 120-an lah ya. Luar biasa. Kemudian buka cabang juga di 2018 di
depan stasiun Karawang sama di Kosambi. 2020 alhamdulillah kita udah bisa punya ruko sendiri 3 lantai di tempat yang strategis, semuanya tidak pakai hutang gitu. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Sahabat UMKM, dari cerita Ibu Aprilia ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa beliau mulai berbisnis merangkak dari bawah, mulai dari pesanan, baru dia buat, nah, dia tidak membuat stok dan lain sebagainya, dari hal yang kecil kemudian menjadi besar, dan hari ini kita sekarang berada di tokonya 3 lantai ini, yang kita lihat nanti ini komplit semuanya. Dan saya mengapresiasi luar biasa, usaha yang luar biasa. Ada satu kalimat dalam ilmu kewirausahaan, saya dapatkan semua ini tanpa dengan hutang. Wow, itu yang luar biasa yang perlu kita acungi jempol. Sahabat UMKM patut dicontoh. Ibu mengkhususkan diri memproduksi brownies ya? Ya, betul. Apa sih brownies yang paling istimewa yang Ibu buat sehingga Ibu penjualannya semakin hari semakin meningkat, kemudian ya maaf bisa sampai membeli ruko 3 lantai ini? Wah, ini luar biasa. Tolong ceritakan Bu pada kami. Pertama diklarifikasi, bukan beli ya Pak, ini bikin. Oh, kalau beli kan mungkin langsung bluk gitu ya. Oh, iya, Kalau iya. bikin tuh jadi beli lahannya dulu, terus luar baru biasa. bangun gitu. Iya. Nah, kalau produk browniesnya untuk yang awal-awal itu kita bikin kan cuma 3 rasa nih, original, keju, sama pandan. Nah, ini produk awal-awal. Nah, kemudian original, coklat keju, coklat pandan. 3 macam ini awal-awal. Nah, kemudian kita merasa kita butuh sesuatu yang beda dari yang lain supaya punya nilai lebih dibanding yang lain. Nah, waktu itu lagi trennya pancake durian, pakai durian kan. Jadi orang Indonesia kan banyak yang suka durian ya Pak ya. Iya, betul, jadi betul. Dan mereka tuh fanatik, yang suka banget, yang nggak suka yang nggak suka banget. Nah, kita memang targetingnya ke orang yang suka banget, karena kalau orang yang suka banget itu kemana-mana pasti dicari. Betul. Nah, kita coba untuk modifikasi, mencampurkan durian ke dalam adonan brownies, jadilah brownies durian. Karena memang pakai durian asli, jadi orang ngerasa makan brownies durian tuh kayak makan durian gitu. Dan waktu itu kan ya. mungkin memang masih termasuknya jarang ya, jarang yang jual durian, kalaupun ada musiman, dan harganya juga lumayan gitu. Kalau ini brownies durian ini kita bisa produksi setiap saat, dengan harganya juga lebih terjangkau, tapi rasanya tetap durian banget gitu. Sahabat UMKM, ada satu yang saya catat dari perkataan Ibu Aprilia ini. Saya tidak boleh biasa-biasa, harus berbeda. Akhirnya terciptalah satu produk namanya brownies durian. Ada namanya Bu? Brodur. Oh, brodur, luar biasa. Jadi, namanya sederhana aja, brodur. Orang cepat ingat ya kan. Jadi kalau dulu tuh kan main singkatan-singkatan aja. Betul, Jadi betul. oh ini karena memang orang udah banyak yang enak nyebutnya brodur, akhirnya memang ini dibikin brand sendiri, brodur, dan kita udah daftarin juga ke HAKI dan udah dapat hak mereknya untuk brodur. Oh, luar biasa. Jadi brodur ini sudah punya hak merek ya. Oke, dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Ini yang luar biasa patut kita contoh. Berarti Ibu Aprilia ini, beliau setelah mendapatkan berbeda dari yang lain, lalu kemudian dia branding ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa untuk para UMKM. Baik Ibu, kesini-sini gimana perkembangan tentang brodur ini? Brodur, jadi waktu itu kan kalau untuk awalnya kita produksi di 2013. Alhamdulillah dari situ banyak orang yang penasaran gitu ya, banyak orang yang cari. Jadi walaupun kita tokonya agak masuk tuh, karena kita promosi juga lewat sosmed, waktu itu lewat BBM, lewat Facebook, jadi orang banyak yang cari juga datang ke situ. Nah,
kemudian di 2015 alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk diliput sama media TV nasional, Sinta TV waktu itu. Jadi setelah diliput itu, karena dia kan jangkauannya lumayan ya, Jabodetabek, dan memang karena daya tahannya yang terbatas juga, memang akhirnya kita membatasi untuk pengiriman untuk brosur karena daya tahannya cuma 2 hari. Nah dari situ setelah diliput lumayan alhamdulillah, bukan cuma orang Karawang yang kena, jadi Jabodetabek, orang Jakarta hubungin minta beli mau pesen, akhirnya kita banyak pengiriman keluar kota juga, terutama Jabodetabek. Jadi orang Jakarta, orang Bekasi, orang Purwakarta gitu ya. Ada yang datang langsung ke sini yang emang bilang, saya lihat nonton El Sinta TV gitu. Iya, jadi saya penasaran mau gitu ya. Jadi akhirnya karena orang Karawang sendiri pun ngelihat, oh ada ini ya di Karawang gitu kan. Jadi banyak yang cari juga. Waktu itu meningkat lumayan lah. Bagus ya. Nah, nih maaf, saya mau menyapa sahabat UMKM. Sahabat UMKM, ada satu hal lagi pembelajaran bagi kita semua untuk bagaimana mengamankan UMKM. Branding perlu, tapi kemudian yang harus kita pikirkan setelah branding, maka distribusi harus bagus. Ibu ini sudah siap. Setelah di branding, dipromosikan oleh satu stasiun TV. Nah, biasanya UMKM suka kalap. Ketika ada permintaan banyak, dia tidak bisa memenuhi permintaan itu. Itu kelemahan. Tapi Bu Aprilia berbeda. Setelah branding, ternyata beliau siap untuk distribusi barangnya kepada pelanggan. Permintaan semua terpenuhi ya Bu ya? Ya. Luar biasa. Pembelajaran yang luar biasa. Saya bangga hari ini bisa ketemu dengan owner Lavanda Brownies. Sahabat UMKM, kalau hari ini saya berada di pusat oleh-oleh Karawang, saya dengan ownernya pakai masker karena sekarang sedang PPKM darurat Jawa Bali. Jadi kami harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tadi menarik ada bahwa durian itu langka bermusim pada tahun 2013, 2014, 2015. Harganya mahal, hanya orang tertentu yang bisa beli. Sehingga branding brosur luar biasa. Mungkin berbeda. Sekarang 2020, 2021 durian sudah tidak bermusim lagi. Di mana di supermarket kita selalu menemukan durian. Walaupun bukan durian lokal, tapi tetap ada. Harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, kita tanyakan ke Ibu Aprilia ini. Nah, setelah kondisi seperti itu gimana, Bu? Mungkin orang sudah tidak aneh lagi dengan durian. Mungkin Ibu punya langkah-langkah selanjutnya seperti apa, Bu? Ya, betul Bapak. Jadi memang waktu awal kita keluarin brownies durian itu animo masyarakatnya bagus banget lah ya. Jadi dari mana-mana kan nyariin. Jadi setelah ada liputan dari Sinta TV itu mungkin kita peningkatan ada sekitar 2 kali lipat lah. Brosur sendiri itu menempati penjualan tertinggi bisa 40% dibanding produk yang lain. Jadi produk yang lain itu dibagi-bagi 60%-nya, dia 40% sendiri. Nah, jadi tinggi sekali gitu. Nah, sekarang memang pertama produk durian itu sekarang udah bukan hal yang langka lagi ya. Jadi udah banyak di mana-mana, banyak UKM juga yang produksi olahan durian. Jadi memang agak menurun gitu. Gimana caranya terus supaya kita bisa survive di kondisi seperti ini? Pertama, kalau untuk produknya sendiri kita inovasi terus, karena inovasi kan produk itu pasti ada masa puncaknya. Jadi tidak bisa dipungkiri dia akan naik kemudian turun. Tapi bagaimana kita mengatasi supaya turunnya itu nggak turun banget gitu. Gitu. Jadi caranya adalah Lavanda inovasi produk lagi. Waktu itu ada yang baru, misalnya kita bikin brownies alpukat, terus ada bikin brownies nangka atau brownies yang lain lah. Kayak sekarang juga kita bikin ada bolu gulung. Jadi produknya ada baru-baru terus kayak gitu. Karena orang Karawang itu sepertinya penasaranan gitu. Iya. Kalau ada yang baru tuh pengen nyoba gitu, penasaranan. Ya. Itu dari sisi produknya. Kemudian kalau dari sisi promosinya kita belajar juga cara marketing yang baik.
marketing online-nya juga dipincarin Jalan, lagi ya. gitu ya. Kita belajar gimana caranya ngiklan di Facebook, di Instagram segala macam. Kita belajar di Facebook Ads, optimasi SEO di websitenya supaya orang kalau nyari oleh-oleh Karawang misalnya langsung munculnya Lavanda. Munculnya Lavanda. Kemudian branding tempat tadi misalnya ya, tempatnya juga kita tetap mengusahakan untuk lokasinya di pusat jalan raya utama, ya. supaya gampang. Kalau di sini memang ada alasan tertentu kenapa kita jalan tempat di sini, karena supaya orang langsung ke tol gampang gitu. Yang kemudian kalau dari sisi pribadi kitanya manajerial, belajar gimana caranya memanage yang baik, jadi memperbaiki sistem manajerialnya juga gitu. Gimana supaya kitanya kuat ketika ada masalah-masalah yang dari luar kayak gitu. Sahabat UMKM, ada satu lagi catatan yang luar biasa. Beliau mengatakan PLC, Product Life Cycle. Karena suatu produk itu pasti akan mulai dari growth, pertumbuhan, puncak, dan turun. Nah, untuk menghindari ini, maka beliau membuat inovasi. Inovasinya adalah membuat produk baru dengan varian-varian baru dan lain sebagainya. Patut kita apresiasi. Dan bisa para sahabat UMKM untuk mengikuti pola ini. Ingat, ada product life cycle. Nah, Ibu, sekarang Ibu kan brownies lavanda dengan berbagai varian sudah barang tentu tadi sampaikan. Tapi kemudian Ibu mengklaim bahwa tempat ini Ibu itu adalah pusat oleh-oleh Karawang. Gimana Bu ceritanya, Bu? Ya, kalau awalnya dulu Lavanda Brownies ini kan berawal dari kita mau mengatasi solusi orang Karawang yang tidak punya dalam tanda kutip oleh-oleh gitu ya. Karena memang produknya kayak misalnya rengginang, semprong itu kan sebenarnya bukan produk Karawang, jadi banyak di kota-kota Jawa Barat lain pun ada. Jadi kita mau bikin Lavanda Brownies ini sebagai oleh-oleh Karawang, sampai orang berpikir belum ke Karawang kalau belum beli lavanda. Luar biasa. Gitu. Jadi brandingnya si lavanda sendiri ini dari awal memang sebagai oleh-oleh Karawang. Itu juga salah satu alasan kenapa kita belum buka cabang di kota lain. Nah, kemudian kita melihat masalah teman-teman UKM yang lain pun kan memang kebanyakan UKM ya Pak ya, selain permasalahan modal itu adalah masalah promosi. Jadi mereka hanya mampu bisa memproduksi tapi bingung kemudian promosinya bagaimana, memasarkannya gimana. Nah, kami Lavanda Brownies kemudian menyediakan wadah bagi teman-teman UKM yang memang mau bekerja sama memasarkan produknya di Lavanda. Dengan akhirnya kita buka di 2020 ini pusat oleh-oleh Karawang. Harapannya adalah teman-teman UKM bisa berjualan, maksudnya memasarkan produknya juga di sini di Lavanda Brownies sebagai pusat oleh-oleh Karawang. Sementara lavandanya sendiri bisa ikut juga branding yang tadi, tujuan untuk branding sebagai oleh-oleh Karawangnya bisa menguatkan gitu, saling menguatkan. Iya. Luar biasa. Di satu sisi membantu UKM yang lain untuk ikut berjualan di tempat Ibu. Di sisi sebelahnya adalah UKM terangkat dan brownies lavanda menjadi ikon oleh-oleh mungkin gitu, oleh-oleh ya, Karawang. betul sekali. Okay. Ini luar biasa. Jadi di samping mungkin sebagai reseller juga di sini ya untuk produk-produk UMKM yang lain, ada dua keuntungan yang luar biasa yang bisa diperoleh oleh Ibu Afrilia ini. Ada satu lagi yang menarik dari pembicaraan beliau tadi. Jadi jelas kita harus saling membantu. Ada satu yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Afrilia tadi, yaitu UMKM kadang-kadang bisa membuat produk tapi tidak bisa menjual, tidak bisa memasarkan. Sahabat UMKM, ada satu filosofi bagus dari pemasaran. Begini katanya, jangan menjual barang yang bisa Anda buat, tapi buatlah barang yang Anda bisa jual.
Silahkan Anda terjemahkan dengan baik. Selanjutnya saya kembali ke Ibu Aprilia. Ada berapa UMKM dan berapa varian produk yang dijual di sini selain brownies lavanda? Kalau UKM yang saat ini terdaftar bekerja sama dengan Lavanda ada sekitar 70 UKM. Wow, 70. Luar biasa. Awalnya targeting sih minimal 100 ya Pak ya. Kalau untuk produknya sendiri karena satu UKM ada yang masukin 2, 3, 4 barang bahkan. Jadi kalau untuk varian produknya ada sekitar 100 lebih lah. 100 lebih. Iya. Penjualan produk-produk itu bagaimana Ibu? Perkembangannya? Alhamdulillah sejak awal kita buka ya sampai sekarang itu saya kan suka masukin datanya ya, jadi grafiknya tuh naik terus gitu. Jadi dari awal tuh sekarang naiknya udah sekitar 140%-an. Wow, 140% ya? Iya. Wah, ini luar biasa perkembangannya. Oke, yang menarik lagi bagi saya, ini soal suasana tempat ini. Bu, kenapa sih pilih warna hijau? Jadi hijau, kenapa hijau? Karena saya suka hijau. Oh, karena Ibu suka hijau. Terus Iya, jadi dipadukan ya. Jadi kalau saya kan tidak punya background bisnis sebenarnya. Jadi saya pendidikannya kimia, suami juga kimia, dan nggak ada keturunan pebisnis, orang tua bukan gitu. Jadi ketika kita awal usaha ya nggak kepikiran masalah branding gimana, jadi lebih ke sukanya apa gitu. Ya alhamdulillah saya sukanya hijau karena hijau itu kan seger, terus bikin fresh gitu ya, fresh. Dan kalau sekarang sih kalau dibawa ke filosofi seperti hijau daun yang harapannya akan terus bertumbuh gitu. Nah sampai ke sini akhirnya tetap dibawa terus hijaunya. Alhamdulillah kayaknya sih lumayan bagus ya Pak. Saya melihatnya betul Ibu, ini sangat segar sekali. Sahabat UMKM, Anda jangan berpikir bahwa suasana ruangan dengan warna dan lain sebagainya ini sangat menentukan bagaimana sebuah bisnis dijalankan untuk supaya menarik bagi pembeli, bagi pelanggan, sehingga pelanggan menjadi setia karena nyaman. Jadi unsur warna menjadi pengaruh. Sahabat UMKM, saya masih bersama Ibu Aprilia. Jadi saya tertarik sekarang soal keuangan. Tapi bukan saya mau tahu urusan keuangannya Bu Aprilia. Tapi ini rata-rata UMKM itu ada sebuah kelemahan dari sisi keuangan. Satu, pencatatannya tidak rapi, artinya tidak menggunakan sistem akuntansi walaupun sesederhana apapun. Kedua, biasanya mereka tidak bisa memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, sehingga itu sering terjadi perusahaannya cepat turun, cepat tutup karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, saya ingin diceritakan oleh Bu Aprilia ini. Dulu waktu awal-awal ini gimana Bu memisahkan antara ya keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi Ibu dengan keluarga. Silakan Ibu. Ya, kalau mungkin kondisi tiap orang juga kan startnya beda ya Pak. Ada yang memang dia full penghasilannya cuma dari usaha. Kalau saya kebetulan kan saya kerja, suami kerja. Ya. Jadi untuk kebutuhan pribadi kita dari hasil gaji, dari gaji. Kemudian kalau usaha tuh memang dipisahkan gitu, dari awal tuh dipisahkan. Makanya kalau ditanya modalnya berapa Lavanda, nggak nyampe 200.000. Karena kan kita waktu itu berdasarkan orderan aja ya. Jadi dari situ dikumpulin uangnya. Dan kenapa akhirnya bisa kita sewa toko misalnya, bayar karyawan. Nah itu juga memang dari awal tuh kita udah hitung, dimasukkan ke dalam HPP produknya. Jadi karyawan kita punya alokasi dananya berapa, untuk sewa toko berapa, walaupun saat itu cuma pesanan bikin 3 sehari gitu. Jadi udah dimasukin, jadi dananya tuh udah ada ketika kita mau buka toko, dihitung
kira-kira kita mampu nggak dengan produksi sekian, kemudian untuk sewa toko sekian, kira-kira mampu atau enggak. Dari situ tuh udah bisa kelihatan lah. Nah, untuk beli alat-alat produk ya, penambahan kapasitas produksi kan alatnya harus nambah kayak gitu. Jadi itu semuanya diambil dari uang usaha. Jadi kita sendiri nggak ngambil dari situ. Tapi mungkin kalau untuk yang sumber penghasilannya cuma dari usaha, kalau saya sih nyaraninnya tetap harus dipisahkan, tapi strict, maksudnya ketat dengan misalnya kita ambil sekian persen, ya udah jangan diambil lagi gitu. Karena memang usaha itu nanti kalau mau berkembang dia akan butuh dana juga gitu. Iya. Luar biasa, sahabat UMKM, ini yang patut dicontoh. Makanya kenapa usaha UMKM seperti hanya seumur jagung, 3 bulan sudah jatuh. Karena biasanya UMKM itu kebutuhan hidup sehari-harinya diambil dari sana. Nah, beda dengan Ibu Aprilia. Dia tetap mempertahankan kerja di tempat pekerjaannya. Ini usaha berjalan sehingga dana usaha tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga bisa terus menambah. Untuk kesimpulannya, silahkan para sahabatan UMKM untuk menggali ilmu, pengalaman, dan hal-hal yang perlu kita ambil dari video ini. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih Ibu atas apa yang sudah disampaikannya. Ini ilmu semua. Alhamdulillah. Ilmu semua untuk para sahabat UMKM akan menjadi sesuatu yang luar biasa saya kira. Amin. Nah, terima kasih. Saya akhiri dengan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, saya baru saja selesai di tempat pusat oleh-oleh Karawang, Lapanda Brownies. Banyak hal yang harus kita ambil dari pembelajaran hasil ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Aprilia. Salam kolaborasi.